Menantu Super Han San Qian. Bab 6101 Cara Mengatasinya. Kita harus bertarung sebagaimana mestinya. Kita tidak bisa menyerah dalam persiapan kita hanya karena Han San Qian, kan? Sedangkan untuk Han San Qian, maksudku kita tidak perlu memulai perang karena satu orang. Inti dari pasukan yang besar adalah mengepung musuh secara keseluruhan. Utusan utama mengangguk, itu masuk akal. Selain itu, dengan jumlah kita yang begitu banyak, mustahil bagi kita untuk bergerak terlalu jauh hanya untuk menghindari Han San Qian. Jika pasukan harus membuat pertahanan, kecil kemungkinan mereka dapat bergerak banyak dalam proses ini. Kalau tidak, pada akhirnya, kita tidak akan mampu menjaga diri kita sendiri. Ya, itulah yang ku maksud. Tidak perlu memulai perang karena satu orang. Kita akan menjadi satu-satunya yang menderita. Sulong melirik tetua pertama dan tetua keempat. Keduanya tidak keberatan. Oleh karena itu, Sulong pada dasarnya menyetujui rencana ini. Melihat bahwa Sulong juga setuju, utusan utama melangkah maju dan memanggil bawahannya. Perintahkan semua orang di aula cabang untuk mengambil posisi bertahan dasar dan membuat posisi pengepungan untuk keseluruhan bentuk gunung, dengan garis depan posisi sebagai lokasi pertahanan utama. Ya. Perintahkan orang-orang di aula utama untuk menampilkan posisi terpisah 3-2-3 untuk posisi bertahan, dan bekerja sama dengan orang-orang di aula cabang untuk membentuk tanduk. 2 untuk serangan, pilih pasukan elit dan bersiaplah untuk menyerang puncak gunung kapan saja. Setelah mengatakan ini, utusan utama melihat ke langit. Meskipun serangan total gagal, masih ada waktu luang secara keseluruhan. Jika mereka melancarkan serangan lain, mereka masih punya cukup waktu. Untuk mencegah Han San Qian memiliki ide tentang kita yang menganggur, aku ingin melancarkan. Hanya jika Han San Qian terluka sebelum gelap, orang ini akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya, alih-alih bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya mencari masalah. Ya, pasukan pertahanan garis depan aula cabang sebenarnya dapat terus mengganggu posisi tersebut sampai batas tertentu. Sebenarnya, gangguan ini tidak perlu terlalu besar. Bagaimanapun, Han San Qian sendiri tahu betul bahwa selama orang-orang kita berdiri di sana, dia tidak akan berani mengerahkan pasukan begitu saja. Baiklah, berikan perintah. Selagi masih gelap, serang puncak gunung musuh. Aku ingin melihat bagaimana Han San Qian menanggapinya. Begitu kata-kata itu terucap, bawahannya segera menyampaikan perintah. Tak lama kemudian, pasukan elit di aula utama, yang berada di posisi kedua, segera mengatur pasukan mereka. Han San Qian telah terbang kembali ke puncak gunung. Melihat pasukan musuh yang dengan panik menyesuaikan formasi mereka, dia tahu betul bahwa masih ada pertempuran sengit yang harus dihadapi. Tuan Han, musuh datang untuk menyerang kita. Apa yang harus kita lakukan? Han San Qian tersenyum tipis. Jelas bahwa dia tahu apa yang ingin dilakukan musuh. Dia memaksaku untuk membuat pilihan. Menyerahkan wilayah di gunung secara langsung, atau menyerahkan posisi di bawah. Sebenarnya, apapun pilihan yang diambil, itu sebenarnya cukup fatal bagi Han San Qian. Alasannya sangat sederhana. Jika puncak gunung ditinggalkan, maka strategi serangan batu-batu besar di gunung akan kehilangan pengaruhnya. Jika musuh memilih untuk menyerang kuburan di bawah gunung saat ini, maka Han San Qian sebenarnya tidak akan mampu mempertahankannya, seperti serangan umum pertama musuh di siang hari. Sebaliknya, hal yang sama juga berlaku. Jika semua prajurit di puncak gunung dipindahkan ke gunung, tidak akan ada masalah dalam jangka pendek, setidaknya semua orang pasti akan selamat malam ini. Namun masalahnya adalah hal ini sebenarnya semakin mengurangi basis pertahanan mereka sendiri. Dari sudut pandang tertentu, hal ini hanya mengorbankan keuntungan saat ini dengan imbalan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Namun, hal ini akan menempatkan posisi mereka ke dalam zona bahaya yang lebih sempit. 2 cangkir racun, sebenarnya, tidak peduli yang mana yang kupilih, aku akan mati, tetapi yang satu sekarang dan yang lainnya besok. Han San Qian tersenyum lembut, rencana yang bagus. Jelas, pihak lain bukanlah sekelompok orang banyak, mereka masih cepat tahu cara menghadapinya. Ini juga bagus, setidaknya hal ini dapat memberitahu Han San Qian beberapa dasar pihak lain sebelumnya. Lalu Tuan Han, apa yang harus kita lakukan? Mengandalkan 1000 orang kita untuk melawan di sini.
Saya khawatir kita bukan lawan dari pihak lain. Han Sanqian tidak terburu-buru menjawab, tetapi hanya menunjukkan senyum percaya diri dan misterius. Bab 6102 Aku sama sekali tidak panik. Apa yang kamu takutkan? Han Sanqian tersenyum tipis. Sampaikan perintahku. Ya. Semua orang bubar di tempat dan cari semua tempat persembunyian yang memungkinkan. Ingat, setelah semua orang bubar, individu adalah tubuh utamanya. Dengan kata lain, setiap orang bersembunyi di orang lain. Bahkan jika ada rekan setim yang bersembunyi di sampingmu dan dia ketahuan, maka kamu tinggal sembunyi saja. Memecah semuanya menjadi beberapa bagian, gerakan ini begitu dalam kata-kata. Tentu saja, untuk mengatakannya dengan cara yang lebih populer, ini adalah perang gerilya. Apa tujuan utama lawan? Jelas, itu adalah untuk meratakan puncak gunung. Yang mereka inginkan adalah kehilangan efektivitas tempur gunung. Lalu, apa yang harus dilakukan Han Sanqian sebenarnya sangat sederhana. Aku akan menjawab dengan cara yang berlawanan untuk mempertahankan efektivitas tempur. Mengapa aku harus jatuh ke dalam perangkapmu dan membuat pilihan di antara keduanya? Selama mereka bisa bertahan sampai gelap, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang membuat pilihan. Mereka dapat menduduki posisi tersebut, tetapi dengan cara ini, ruang operasi mereka yang sebenarnya akan sangat terbatas, karena menduduki di sini akan memisahkan mereka dari pasukan utama terlalu jauh. Jika terjadi sesuatu, akan sulit bagi mereka untuk datang memberikan dukungan pada saat pertama. Jika tidak, mereka hanya dapat mengungsi dengan cepat. Ini adalah kemungkinan terbesar, tetapi setelah evakuasi, rencana Han Sanqian untuk mempertahankan efektivitas tempur pada dasarnya terwujud. Saya memiliki 1.000 orang, dan mereka benar-benar tersebar di puncak gunung. Tidak mudah bagi Anda untuk menemukan mereka satu per satu. Dalam waktu yang sangat terbatas, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh kelompok orang ini. Han Sanqian percaya bahwa setidaknya setengah dari 1.000 orang dapat bertahan hidup. Tentu saja, jika mereka bersembunyi dengan baik, mungkin ada lebih banyak orang yang tersisa. Saat hari mulai terang, kita masih dapat segera berintegrasi dan membentuk pasukan tempur yang sangat efektif. Tetapi setelah semua masalah ini, kita masih akan menghadapi pilihan seperti itu lagi besok. Prajurit di sebelahnya berkata dengan bingung. Han Sanqian tersenyum, secara teori, itu benar, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa malam ini akan tenang dan tidak akan terjadi apa-apa? Mungkin sesuatu terjadi malam ini yang benar-benar mengubah semua yang seharusnya terjadi. Mendengar ini, pria itu menatap Han Sanqian dengan aneh, jelas tidak dapat memahami apa yang bisa terjadi malam ini, tetapi melihat ekspresi percaya diri Han Sanqian, dia memilih untuk diam. Para prajurit di sebelahnya segera mundur, dan kemudian dengan cepat menyampaikan perintah. Dalam waktu kurang dari sesaat, semua prajurit di puncak gunung segera bubar. Setelah mereka semua bubar, Han Sanqian tetap tidak bergerak. Meskipun semua saudara di gunung bubar, tidak mungkin untuk bersembunyi dan membiarkan musuh menyerang. Dalam hal itu, akan lebih mudah bagi musuh untuk menemukan orang, dan akan lebih mudah untuk membombardir mereka jika mereka tidak dapat menemukan siapapun. Han Sanqian tidak akan pernah membiarkan mereka merasa begitu nyaman. Dia meletakkan senjata di tangannya langsung di bahunya dan menunggu dengan tenang musuh untuk menyerang. Sesaat kemudian, di tengah teriakan dan jeritan, sekelompok orang bergegas langsung ke puncak gunung. Untuk menutupi tim ini, posisi darat juga meluncurkan serangan balik skala kecil untuk pertama kalinya. Dengan cara ini, para pelaut di posisi itu terpaksa melakukan serangan balik, dan para prajurit di puncak gunung hampir tidak bisa memanfaatkan batu-batu yang jatuh karena Han Sanqian telah bubar. Pasukan musuh dari aula utama bergegas langsung ke puncak gunung dengan sangat lancar. Namun, jelas bahwa orang-orang ini agak lambat bereaksi terhadap cara Han Sanqian yang telah terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada seorang pun di puncak gunung, mereka sedikit tercengang. Sial, di mana mereka? Pemimpin tim itu sedikit bingung dengan situasi itu untuk sementara waktu. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa. Mereka datang. Han Sanqian terbang turun dari sudut yang sangat tersembunyi di samping. Melihat Han Sanqian, orang-orang ini jelas terkejut.
Bagaimanapun, mereka baru saja melihat kemampuan orang ini dengan mata kepala mereka sendiri. Masih tidak apa-apa untuk berada jauh, tetapi masih sedikit menakutkan untuk berada tepat di depan mereka. Kenapa? Apakah kamu ingin menemukan seseorang? Han Sanqian tersenyum. Han Sanqian, jika kau pintar, cepatlah menyerah. Kau telah dikepung oleh kami. Kau dan 1.000 orangmu hanyalah jalan buntu. Bagaimana jika aku tidak menyerah? Bab 6103. Jika kamu tidak melakukannya, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kau mencari kematian, ayo. Teriak pria itu, lalu memimpin para prajurit untuk langsung menyerbu ke arah Han Sanqian. Cari yang lain, bahkan jika kita harus membalikkan gunung ini, kita harus menemukan orang-orang itu dan membunuh mereka satu per satu. Ya. Meskipun pasukan tipe 2 tidak banyak, setidaknya ada 20.000 hingga 30.000 pasukan. Mereka mengaturnya seperti ini, dan sebenarnya ada makna yang dalam. Ini cukup untuk menyerang posisi manapun secara efektif, tetapi tidak terlalu banyak. Begitu hari mulai gelap, mereka dapat mundur secara efektif pada saat pertama. Aksinya sangat fleksibel. Sekarang pasukan terbagi dan beberapa orang langsung mengepung dan menekan Han Sanqian, sementara yang lain memindai sekeliling dengan panik. Itu bukan masalah besar bagi Han Sanqian untuk menghadapinya. Meskipun lawan memang kuat dan memiliki banyak orang, kultivasi Han Sanqian jauh di atas orang-orang ini. Sulit bagi mereka untuk membunuh Han Sanqian secara efektif. Sebaliknya, pembunuhan Han Sanqian sebenarnya sulit untuk menghalangi mereka secara efektif. Salah satu dari mereka terlalu kuat, dan yang lainnya terlalu banyak. Tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain pada awalnya, dan mereka hanya dapat menunda waktu dengan canggung. Namun, para pelaut yang bersembunyi di berbagai tempat itu agak berbahaya, atau lebih tepatnya, mereka merasa sangat takut. Meskipun mereka pandai bersembunyi, dan area di puncak gunung relatif besar, jumlah orang yang mencari sangat banyak. Yang satu tidak dapat melihat Anda, dan yang lain tidak dapat melihat Anda, tetapi pada akhirnya, selalu ada seseorang yang dapat melihat Anda. Banyak orang benar-benar merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Meskipun efek dari pencarian setengah jam pertama tidak bagus, setidaknya mencapai efek tertentu. Sekitar 300 orang ditemukan secara langsung dan kemudian dieksekusi secara brutal oleh mereka. Kemudian pencarian putaran kedua dimulai lagi, dan masih setengah jam. Namun, efek kali ini jelas tidak sebaik yang terakhir kali, dan hanya lebih dari 100 orang yang ditemukan. Sial, orang-orang ini benar-benar pandai bersembunyi. Seseorang berteriak dan menatap langit, tetapi waktu tidak mau menunggu siapapun. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, yang berarti mereka harus segera pergi dari sini. Melihat sekeliling, benar-benar tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Banyak puing bercampur dengan sungai yang telah dibom sebelumnya, dan ada lumpur di mana-mana. Jika orang-orang sedikit kejam pada diri mereka sendiri dan menemukan tempat cekung untuk menumpuk cukup banyak lumpur halus di sekujur tubuh mereka, mereka hampir tidak akan menemukannya. Tempat ini telah dibom sebelumnya, dan ada tanah baru di mana-mana, jadi jika seseorang ingin mengubur diri mereka sendiri, akan sangat sulit untuk menemukan mereka. Meskipun mereka juga menyadari masalah ini dan menusuk tanah dengan pisau atau senjata, puncak gunung itu begitu besar sehingga sulit bagi mereka untuk menangkap mereka semua dalam satu jaring. Dan hampir ketika mereka ragu-ragu apakah akan terus mencari, Han Sanqian terus membunuh dengan gila-gilaan tanpa ragu-ragu. Han Sanqian terlalu ganas, dan kelompok mereka benar-benar kehilangan ratusan orang dalam proses ini. Semua orang dengarkan perintahnya. Di sana, pemimpin tim terbang kembali dan menjaga jarak aman dari Han Sanqian. Dia mengerti bahwa sudah waktunya untuk membuat perubahan. Bersiap untuk evakuasi. Ya. Semua orang dengan cepat berkumpul bersama dan bersiap untuk turun gunung kapan saja. Han Sanqian tidak bersiap untuk mengejar apapun. Dia hanya memegang pedang giok di satu tangan dan menatap sekelompok orang itu. Pada titik ini, mengejar mereka sebenarnya tidak ada artinya. Han Sanqian sangat jelas bahwa dia harus bersiap untuk menghadapinya kapan saja. Karena bahkan jika orang-orang ini ingin mundur, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan mudah. Beri aku pemboman terakhir.
Dimanapun orang-orang ini bersembunyi, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mati. Begitu kata-kata itu jatuh, puluhan ribu orang langsung memadatkan kekuatan sihir mereka, dan kemudian mereka bekerja sama untuk membombardir puncak gunung. Seperti yang kuduga. Han Sanqian mengerutkan kening, dia tahu bahwa sekelompok orang ini tidak akan pernah mundur dengan mudah. Sebelum pergi, pasti ada juga pemboman tanpa pandang bulu. Bab 6104, Pengeboman tanpa pandang bulu. Ledakan. Bersamaan dengan gelombang pengeboman sebelum pria berpakaian hitam itu mundur, tiba-tiba semua pintu ajaib menyerang pada saat yang bersamaan. Han Sanqian sudah bersiap dengan baik. Dia mengayunkan pedang giok di tangannya, mendesak energi sejati yang besar untuk langsung mengubah semua energi menjadi dinding angin yang besar. Bersama dengan dinding angin, sebagian besar serangan diblokir sekaligus. Namun, jelas bahwa perlawanan ini hanya bersifat sementara. Jelas ada hal-hal penting lainnya. Apakah kamu sudah bertanya padaku sebelum menyerang kami? Wajah Han Sanqian menjadi dingin, dan tangannya bergerak dengan keras lagi, dan keterampilan sihir Wuxiang langsung diaktifkan. Ledakan. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di langit, seperti lubang hitam besar di kegelapan. Setelah diblokir sebentar oleh dinding angin, semua kekuatan sihir dengan patuh memasukinya. Pusaran itu diwarnai dengan berbagai warna. Dari kejauhan, itu tampak seperti bintang-bintang yang berputar di langit, yang sangat indah. Terutama ketika malam. Mulai turun, itu tampak begitu ajaib dan indah di sana. Apa yang terjadi? Melihat situasi di langit di atas puncak gunung, Su Long sedikit tercengang sejenak. Menurut perintah, pasukan seharusnya relatif tenang saat ini. Dan arahnya juga seharusnya ke tanah di puncak gunung, tetapi saat ini muncul di langit dari udara tipis, yang benar-benar membingungkan. Namun, tepat ketika dia sangat terkejut, Han Sanqian segera memberinya jawaban. Han Sanqian menjabat tangannya, dan detik berikutnya, pusaran besar itu berputar langsung, dan kekuatan yang sangat besar juga dengan cepat menekan ke bawah selama putaran itu. Ini. Utusan terdepan tercengang. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar itu datang ke arah mereka. Dengan kata lain, mereka sedang diserang. Kekuatan, bukan? Bukankah itu yang kita kirim untuk menyerang puncak gunung? Su Long langsung merasa ada yang tidak beres. Kelompok orang ini ingin menyerang Han Sanqian dan membawa kerusakan baru ke puncak gunung. Han Sanqian telah menduganya sejak lama, dan sebenarnya, dia juga mempertahankannya seperti ini. Kau mengacau, itu benar, aku bisa menggunakan keterampilan sihir Wuxiang untuk melawan. Sialan, biarkan saudara-saudara bersiap untuk bertahan. Utusan utama berteriak dengan gugup, tetapi jelas sudah terlambat untuk berteriak saat ini. Kebanyakan orang melihat bahaya dan hanya bisa membela diri secara bawah sadar, tetapi pertahanan semacam ini jelas tidak sebaik pertahanan kolektif yang dibangun oleh sekelompok orang. Oleh karena itu, menghadapi serangan yang begitu dahsyat, mereka melawan, tetapi efeknya tidak terlalu bagus. Di antara ribuan serangan, meskipun setiap serangan dapat dilawan oleh satu prajurit, masalahnya adalah serangan-serangan ini disatukan. Dengan kata lain, Anda melawan satu serangan, tetapi yang di sebelah Anda mungkin tidak dapat menahannya. Begitu satu orang atau satu serangan gagal, reaksi berantai akan terjadi. Serangan tambahan itu jelas akan memengaruhi orang lain. Dan dia jelas akan sedikit lebih buruk saat menyelesaikan serangan itu. Jika dia sedikit lebih buruk, yang di sebelahnya tentu saja akan lebih buruk. Putaran demi putaran, efek kupu-kupu menjadi semakin besar. Semakin banyak orang yang terkena dampak, dan ratusan orang terkena dampak dalam proses ini, dan tewas atau terluka di bawah tembakan artileri. Mencuri ayam tetapi kehilangan nasi adalah gambaran paling benar dari orang-orang itu sekarang. Mereka meninggalkan serangan dan melarikan diri, mengira puncak gunung akan hancur total, tetapi pada akhirnya, merekalah yang benar-benar menjadi bunga. Melihat pemandangan ini, mata para utusan terkemuka hampir hijau karena marah. Setelah lama berkecamuk, merekalah yang menderita. Namun, sudah terlambat, dan tidak peduli seberapa marahnya mereka, mereka harus berhenti sementara. Sialan, bajingan sialan ini. Sampaikan perintahku, pasukan akan berkemah dan beristirahat di tempat.
Gunakan pasukan kedua dan ketiga yang telah diatur sebelumnya untuk menjalankan formasi pertahanan yang efektif. Ya. Para bawahan menerima perintah dan pasukan dengan cepat mulai mengatur. Mereka tidak mendirikan kemah seperti biasa, tetapi berbaring langsung di tanah satu per satu. Setelah itu, tanah secara bertahap mencair seperti air, lalu membungkus mereka satu per satu, dan akhirnya menelan mereka ke dalam tanah. Jika Anda tidak mengamati situasi ini selama seluruh proses, Anda mungkin berpikir bahwa sekelompok orang berpakaian hitam ini tidak pernah muncul. Mereka tampaknya muncul begitu saja dan menghilang begitu saja. Bedanya, di daratan yang menelan mereka, masih ada gundukan tanah kecil yang agak meninggi, seperti kuburan. Bab 6105, Kuburan. Utusan utama dan sulong serta yang lainnya melihat bahwa pasukan utama pada dasarnya telah selesai beristirahat. Mereka saling memandang saat ini, dan kemudian tubuh mereka menghilang sepenuhnya bersama malam. Jika pada siang hari, kelompok pria berpakaian hitam ini masih membawa rasa penindasan yang mematikan di sini, maka sekarang, mereka tidak membawa apapun kecuali keheningan yang mematikan. Dari awal hingga akhir, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sini dan menghilang tanpa jejak. Han Sanqian juga menarik napas panjang karena kelelahan. Secara teoritis, para prajurit ini tidak dapat menyebabkan banyak trauma padanya. Namun, konsumsi masih ada. Han Sanqian hampir tidak pernah berhenti bertarung, jadi tentu saja konsumsinya sangat besar. Faktanya, dia sendiri sangat lelah. Keluarlah! Han Sanqian berteriak keras. Sesaat kemudian, ratusan pelaut keluar dari mana-mana lagi. Hampir semua orang tertutup lumpur. Mereka yang dapat bertahan hidup dari beberapa gelombang pencarian musuh pasti bersembunyi sangat dalam. Setelah Raja Naga Tua mengatur pertahanan singkat di bawah, dia dengan cepat bergegas ke puncak gunung bersama kura-kura tua dan yang lainnya. Setelah hampir seharian beristirahat, meskipun lukanya belum sembuh, setidaknya dia sudah pulih banyak dan mengikuti semua orang. Hari sudah gelap, akhirnya kita bisa bernapas lega. Raja Naga Tua itu merasa lega begitu dia muncul. Saudaraku, kamu melakukan serangan yang sangat indah tadi. Aku melihat berapa banyak serangan yang dilakukan lawan, dan kamu membalas sebanyak yang mereka lakukan. Sungguh menakjubkan. Ya, aku juga berpikir bahwa meskipun musuh sudah mundur, serangan terakhir akan membawa masalah besar bagi kita, tetapi aku tidak menyangka akan terjadi pembalikan seperti itu dalam kejadian yang tak terduga. Han Sanqian tersenyum lembut. Sebenarnya, Han Sanqian hampir menggunakan jurus ini di dunia Bafang. Tentu saja, musuh hampir terbiasa dengannya. Oleh karena itu, Han Sanqian sebenarnya semakin jarang menggunakan jurus ini. Namun, di sini berbeda. Semua orang tidak saling mengenal, jadi Han Sanqian secara alami dapat mencapai efek ajaib tertentu dengan menggunakan jurus seperti itu. Apakah semuanya baik-baik saja? Han Sanqian melihat sekeliling dan melirik semua orang yang hadir dengan senyum khawatir. Meskipun semua orang sangat lelah dan mengalami beberapa luka, kondisi mental mereka secara keseluruhan cukup baik. Semua orang menggelengkan kepala. Ngomong-ngomong, Tuan Han, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah Raja Naga Tua selesai berbicara, dia buru-buru menambahkan, para pelaut masih punya waktu sekitar setengah jam untuk bergerak. Dan mereka bisa bangun sekitar setengah jam lebih awal sebelum fajar besok. Secara umum, para pelaut sebenarnya punya lebih banyak waktu untuk bergerak daripada para pria berbaju hitam. Biarkan para pelaut beristirahat. Han Sanqian berbicara. Kemampuan para pelaut tidak sebaik para pria berbaju hitam, jadi sebenarnya cukup melelahkan bagi mereka untuk melawan para pria berbaju hitam. Han Sanqian berharap kelompok orang ini bisa beristirahat lebih awal, setidaknya dalam kasus ini, para pelaut bisa pulih dengan relatif cepat. Dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa banyak membantu. Raja Naga Tua ragu-ragu, dari apa yang kamu katakan, apakah kamu benar-benar berencana untuk membawa kedua gadis itu, Lotus dan Xiaonu, untuk menyerang musuh di malam hari? Ini terlalu sedikit. Kura-kura tua berpikir sejenak dan berkata, saudaraku, aku bisa membantu. Meskipun aku berada di dunia ini, aku tidak dibatasi oleh waktu di sini. Aku juga bisa melakukannya. Kue'er juga berdiri. Kura-kura tua itu meliriknya dengan tidak senang,
lalu berkata dengan nada menghina, lebih baik kau berbaring dan memulihkan diri. Dengan kemampuanmu yang sedikit, kau sekarang menjadi sasaran hidup bagi orang lain. Tidak, orang lain tidak bisa bergerak sekarang, jadi kau bahkan bukan pemimpin yang hidup, kau hanya beban bagi kami. Kuer marah dan menatap Han Sanqian dengan penuh semangat. Han Sanqian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, kura-kura tua itu peduli padamu, tetapi kau juga tahu bahwa orang ini selalu tidak pemaaf. Mata Kuer sedikit tersentuh, tetapi dia masih tidak mau menatap kura-kura tua itu secara langsung. Kura-kura tua itu juga tampak meremehkan dan memalingkan kepalanya. Sebenarnya, aku bisa membantu. Banteng aneh itu juga berdiri saat ini, merak, istirahatlah dulu. Dengan aku dan kura-kura tua, itu seharusnya tidak menjadi masalah.